Pan yang telah mohon izin bahwa acara akan kami mulai. Kami informasikan bahwa host akan menontonkan mikrofon selama acara dan kami kepada para partisipan untuk tetap menonaktif agar audio selama berlangsung dengan baik. Adapun pertanyaan bisa disampaikan melalui fitur Q&A yang ada di bawah. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin mohon berdiri. Hadirin mohon duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Vence Raharjo, SE MEC, Direktur Eksekutif KNEKS. Yang terhormat Ibu Dr. Kusmaningtuti Sandriharmi Sutiono, SH, LLM, Ketua Indonesia Banking School. Yang terhormat Honorable Faculty dan Senat Indonesia Banking School. Ibu Suwartini Wasari, undangan tamu kehormatan, Bapak Hartadi Asarwono. Yang kami hormati, Ibu Puspita SE MSI sebagai moderator pada hari ini. Yang kami hormati, para senior dan pimpinan dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, Badan Pemeriksa Keuangan, Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia, dan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia. Yang kami hormati, pimpinan industri sektor jasa keuangan, pimpinan perbankan, Bank Perkreditan Rakyat, pimpinan lembaga sekuritas dan aset manajemen, pimpinan lembaga keuangan lainnya, asuransi, lembaga pembiayaan, pegadaian, lembaga penjaminan, modal ventura, dan dana pensiun. Yang kami hormati, pimpinan industri jasa lainnya, perusahaan, pimpinan asosiasi fintech, pimpinan asosiasi pendanaan fintech, kantor akuntan publik, dan para pelaku teknologi digital. Yang kami hormati, mahasiswa dan dosen Indonesia Banking School, serta mahasiswa dan dosen dari perguruan tinggi di seluruh Indonesia yang menyempatkan hadir pada siang ini. Perkenalkan, saya Zara Hairani, mahasiswi akuntansi 2020 Indonesia Banking School yang akan memandu acara webinar pada hari ini.
Sebelumnya, izinkan saya membacakan rangkaian acara pada hari ini. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3. Doa. 4. Foto bersama. 5. Welcoming Notes Ketua Indonesia Banking School. 6. Pemaparan materi oleh pembicara dan tanya jawab. 7. Penyerahan plakat. 8. Penutup. Pada webinar kuliah umum siang ini, dengan total partisipan hingga saat ini 507 pendaftar, di antaranya 149 perguruan tinggi dari seluruh Indonesia. Dengan ini saya akan menyapa beberapa perguruan tinggi yang sudah hadir pada hari ini. Universitas Negeri Padang, IAIN Curug, Universitas PGRI Palembang, Universitas Serang Raya, Universitas Perseda Indonesia YAI Jakarta, Universitas Siliwangi Tasikmalaya Jawa Barat, Universitas Nahdlatul Ulama Blitar, Universitas Teknologi Yogyakarta, Universitas Gajayana Malang, Universitas Warmadewa Denpasar Bali, Universitas Mataram, Universitas Nusa Cendana Kupang, Nusa Tenggara Timur, STE Syariah Bengkalis Riau, Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin, Universitas Patria Arta Sulawesi Selatan, UIN Alauddin Makassar, Universitas Sains dan Teknologi Jayapura, Politeknik Negeri Lok Semawi, dan perguruan tinggi lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat mengikuti acara webinar kuliah umum pada hari ini dengan tema Ekosistem Digital Syariah untuk meningkatkan literasi ekonomi syariah. Hari ini, Jumat 22 Oktober 2021 oleh Indonesia Banking School, the best business and digital finance higher education in Indonesia. Kami informasikan bahwa webinar siang ini adalah webinar ke-21 yang diselenggarakan oleh Indonesia Banking School pada tahun 2021 dan merupakan webinar ke-37 dari tahun 2020. Mari kita ikuti terus webinar-webinar berikutnya yang juga sangat menarik. Bapak, Ibu, para peserta yang kami hormati, dan para mahasiswa yang kami banggakan, agar acara ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses, mari kita berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Zulfison, SAG, MA. Dengan hormat, kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Vencer Harjo, Ibu Dr. Kusumaningtuti dan para undangan lainnya. Sejenak mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi dalam suasana Rabiul Awal di mana diperingati hari kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Semoga syafaat dan keberkahan dari Nabi Muhammad SAW selalu melingkupi kita bersama. Dan semoga kita sukses dalam menjalankan aktivitas sehari-hari kita. Saya akan pimpin doa dengan cara Islam. Bapak dan Ibu yang beragama lain mohon untuk menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajmain. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, Pengelola dan penguasa alam semesta. Puji dan syukur kehadirat-Mu ya Allah atas limpahan nikmat-Mu yang tak terhingga pada siang ini. Sehingga terselenggaralah acara webinar Indonesia Banking School yang ke-37 yang berjudul Ekosistem Digital Syariah untuk meningkatkan literasi ekonomi syariah yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Vencer Harjo, Direktur Eksekutif KNEKS. Semoga Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa menjadikan ekosistem digital syariah dan infrastruktur pendukungnya dapat meningkatkan literasi ekonomi syariah dan menjadi penggerak bangkitnya ekonomi Indonesia di tahun mendatang. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, anugerahkan kepada kami ya Allah
keluarga besar Indonesia Banking School, dan bangsa Indonesia yang tercinta ini. Syafaat dari Rasulmu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keberkahan dan kemudahan, sehingga kami dan bangsa ini sanggup melewati masa-masa sulit akibat dari pandemi COVID-19 ini. Ya Allah, kabulkanlah doa dan permintaan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Zulkifli. Selanjutnya foto bersama. Untuk para panelis, tamu undangan dan para partisipan agar menyalakan kameranya untuk dokumentasi webinar kuliah umum hari ini. Saya akan pandu Bapak Ibu dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Bapak, Ibu, para peserta yang kami hormati, selanjutnya mari kita dengarkan welcoming notes oleh Ibu Dr. Kusmaningtuti Sandriharmi Sutiono, SH, LLM, Ketua Indonesia Banking School. Dengan hormat kami silahkan. Selamat siang Pak Venture. Terima kasih Zara. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Venture Harjo, SE, MSc, Direktur Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, KNEKS yang kami hormati dan banggakan. Yang terhormat Bapak-Bapak Honorable Faculty, Bapak Ibu Senat Akademik Indonesia Banking School, Bapak Ibu para senior, regulator, pimpinan, praktisi di bidang ekonomi, keuangan, dan perbankan, telah hadir Bapak Hartadi Asarwono dan Bapak Aslim Tajudin, hadir pula Bapak-Bapak dari Kepala BI dan OJK di daerah, hadir Pak Fredlina Sutio dari Kendari, Pak Hermanto dari Mamuju, Pak Budiarto dari Lampung, Pak Darwisman dari Manado, dan Pak Tito Aji dari Bengkulu. Dan juga Bapak-Bapak dari perbankan, Pak Irwan Habsyah, Ibu Tini Suwartini, ada Pak Ahmad Fajar, dan masih banyak lagi. Juga Bapak Ibu para akademisi, para dosen, ananda para mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia, serta sivitas akademika Indonesia Banking School yang saya cintai. Bapak Ibu tamu undangan, kehormatan yang lainnya yang juga hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas karunia dan rahmat-Nya lah kita semua dapat bertemu secara virtual siang ini dalam acara webinar nasional kuliah umum Indonesia Banking School series yang ke-37 yang akan dibawakan oleh Bapak Venture Raharjo, Direktur Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS, dengan tema ekosistem digital syariah untuk meningkatkan literasi ekonomi syariah. Bapak, Ibu, ananda para mahasiswa yang saya muliakan, inovasi digital telah mengubah berbagai sektor bisnis, termasuk industri jasa keuangan yang mengadopsi teknologi digital. Masyarakat Indonesia sudah mulai terbiasa bertransaksi secara digital untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini terus berkembang dan di masa pandemi COVID-19, pertumbuhan produk digital dan layanan keuangan semakin tumbuh signifikan. Suatu layanan keuangan digital yang disebut layanan digital Application Programming Interface atau API menjadi mengemuka di masa sekarang ini. Layanan ini diperlukan dalam rangka membangun ekosistem digital. API dipandang sebagai sistem yang memiliki berbagai fitur dan layanan yang akan memudahkan dalam menjalankan operasional layanan keuangan perbankan. Bapak, Ibu, ananda para mahasiswa yang saya banggakan. Keseluruhannya ini juga terjadi pada ekonomi dan keuangan syariah.
Pertumbuhan ekonomi syariah yang tinggi di Indonesia memberikan optimisme untuk terus menghadirkan inovasi dan terobosan layanan yang dapat mendukung ekosistem syariah secara luas dan memperkuat roda perekonomian Indonesia. Indonesia merupakan konsumen besar produk halal dan pasar untuk produk-produk halal yang berpotensi untuk menjadi sentra ekonomi syariah global. Ada yang memperkirakan bahwa potensi dampak ekonomi industri halal terhadap produk domestik bruto nasional bisa menyentuh 3,6 miliar US dollar. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia beberapa waktu yang lalu dalam salah satu sambutannya mengutarakan bahwa layanan keuangan syariah diharapkan bermanfaat secara luas dan tidak bersifat eksklusif yang hanya dimanfaatkan oleh umat muslim saja, tapi dapat dimanfaatkan juga oleh masyarakat secara umum, sehingga dapat mempercepat inklusi keuangan syariah sebagai alat peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Bapak, Ibu, Ananda, para mahasiswa yang saya hormati, Indonesia Banking School dengan visi misi tahun 2020 berspesialisasi di bidang keuangan dan bisnis berbasis teknologi digital. Memiliki program studi manajemen keuangan dan perbankan syariah atau MKPS yang didirikan sejak tahun 2016. Dan dalam rangka menerapkan link and match dengan dunia kerja untuk menghasilkan lulusan yang siap pakai, mahasiswa semester 7 prodi tersebut diprogramkan magang selama sekitar 4 bulan di perusahaan-perusahaan yang berbasis syariah, seperti bank, lembaga keuangan, dan juga fintech syariah. Dan diperhitungkan magang tersebut sebanyak 12 SKS dalam masing-masing transkripnya. Peran para mahasiswa dan dosen dari perguruan-perguruan tinggi di seluruh Indonesia yang kebetulan hadir dalam webinar nasional Indonesia Banking School diharapkan kiranya akan dapat berkontribusi bagi upaya pengembangan industri ekonomi dan keuangan syariah Indonesia. Dengan adanya program MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang dikeluarkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020, akan semakin memperlancar upaya mempersiapkan SDM unggul dalam rangka mempercepat inklusi keuangan syariah guna meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Bapak, Ibu, Ananda, para mahasiswa yang saya hormati, hadirnya Bapak Venture Harjo merupakan kehormatan dan kebanggaan yang istimewa bagi kita semua. Untuk itu, kami menyampaikan terima kasih yang tak terhingga dan apresiasi yang tinggi kepada Bapak Direktur Eksekutif KNEKS yang telah menyediakan waktunya, visibilitas akademika, dan kita semua. Kami juga menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, undangan kehormatan, Ananda mahasiswa dari perguruan tinggi seluruh Indonesia pada webinar Nasional Kuliah Umum IBS siang hari ini. Semoga kegiatan ini membawa manfaat bagi kita semua dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat dan ridho-Nya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Kusmaningtuti Sandri Harmi Sutiono. Bapak, Ibu, para peserta yang kami hormati, dan para mahasiswa yang kami banggakan, mari kita ikuti acara utama, yaitu webinar kuliah umum dengan tema Ekosistem Digital Syariah untuk meningkatkan literasi ekonomi syariah, dengan pembicara Bapak Venture Raharjo, SE, MEC, Direktur Eksekutif KNEKS, yang akan dipandu oleh moderator Ibu Puspita, SE, MSI. Sebelumnya, saya akan bacakan CV moderator pada hari ini. Ibu Puspita, SE, MSI, dosen tetap Indonesia Banking School,
menyelesaikan program Strata 1 Fakultas Ekonomi di Universitas Indonesia, Strata 2 Pasca Sarjana Kajian Timur Tengah dan Islam di Universitas Indonesia. Memiliki kegiatan pada saat ini, dosen tetap Indonesia Banking School, Consultant and Instructor Training Syariah Banking and Financial, PT Bank Syariah Mandiri pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2010 sebagai divisi internasional, PT Bank Mandiri pada tahun 1999 sebagai Government Relationship, PT Bank Bumi Daya pada tahun 1996 sampai dengan tahun 1999 sebagai Trade Service. Kepada Ibu Puspita SE MSI, dengan hormat kami silahkan. Acara sepenuhnya kami serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Adinda Rani MC hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Vencer Raharjo, Direktur Eksekutif KNEKS, narasumber kita pada hari ini. Yang terhormat Ibu Dr. Kusumaning Tuti Estiono, Ketua Indonesia Banking School, Honorable Faculty, dan pimpinan IBS lainnya. Yang kami hormati tamu undangan kehormatan, rekan-rekan akademisi yang hadir, seluruh civitas IBS termasuk mahasiswa Indonesia Banking School yang telah hadir pada webinar hari ini. Tak lupa juga selamat bergabung Pak Taslim Tajudin yang sudah menyempatkan waktu untuk join di webinar kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada hari ini, Jumat 22 Oktober 2021, Indonesia Banking School mengadakan webinar dengan judul Ekosistem Digital Syariah untuk meningkatkan literasi ekonomi syariah. Hal fundamental dalam mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia adalah dengan meningkatkan awareness dan literasi masyarakat dalam bidang ekonomi dan keuangan syariah. Berdasarkan data OJK, bahwa indeks literasi keuangan syariah di Indonesia memang masih rendah, yaitu 8,93%. Sedangkan indeks literasi nasional sebesar 38,03%. Kondisi ini juga diikuti dengan inklusi keuangan syariah yang masih tergolong lemah. OJK sendiri mencatat inklusi keuangan syariah sampai dengan 2020 baru berkisar 9,1%. Jauh tertinggal dari inklusi nasional yang telah menyentuh di 76,10%. Market share syariah juga tercatat rendah dengan proporsi total aset sebesar 9,9%. Target mulia Indonesia untuk menjadi Global Islamic Finance Hub di tahun 2024 yang dimotori oleh Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah tentu saja memerlukan serangkaian strategi jitu untuk mencapainya. Di antaranya terkait dengan digitalized engagement pada ranah keuangan dan perbankan syariah, terutama bertujuan untuk meningkatkan persentase inklusi keuangan masyarakat Indonesia. Program Strategi Nasional Keuangan Inklusi atau SNKI yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia pada 7 Desember 2020 lalu. Pemanfaatan optimal teknologi digital dapat menjawab tantangan saat ini di mana customer seharusnya sudah bisa mengakses produk keuangan syariah dengan masif, mudah, cepat, dan murah, secara merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Karenanya lah, forum ilmiah berupa paparan strategi yang tepat sangat diperlukan. Terkait dengan hal ini, hari ini Indonesia Banking School sangat beruntung sekali dapat mengundang narasumber yang relevan, yaitu Bapak Vencer Raharjo selaku Direktur Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Sebelum menyampaikan paparannya, izinkan saya untuk membacakan CV beliau. Bapak Vencer Raharjo, Sarjana Ekonomi, Master of Economy, mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi di bidang Ekonomi Pembangunan Universitas Indonesia pada tahun 1980
dan Master of Economics di bidang Finance for Development the Universities of New England, Australia pada tahun 1986. Mengawali karir sebagai General Manager cabang Hong Kong dan Direktur Muda Kepala Urusan Treasury pada tahun 1981 pada Bank Pembangunan Indonesia. Di tahun 1999 sampai dengan 2004, beliau menjabat sebagai Direktur Komersial pada PT Bank Mandiri. Dilanjutkan pada tahun 2004 sampai dengan 2005, menjabat sebagai Direktur Retail dan Mikro pada Bank Rakyat Indonesia. Kemudian beliau menjabat sebagai Direktur Bank Internasional Indonesia pada tahun 2006 sampai dengan 2008. Tahun 2008 sampai dengan 2011 menjadi Direktur Utama pada BRI Syariah. Pada tahun 2012 sampai dengan 2017, Bapak Fencer sebagai Senior Executive Vice President sekaligus menjabat sebagai Komisaris Utama di Mandiri Aksa General Insurance dan Bank Syariah Mandiri. Tahun 2017 hingga Oktober 2019 sebagai membantu Menteri Kelautan dan Perikanan sebagai staf khusus di bidang permodalan dan proses bisnis. Kemudian dari Januari 2019 hingga saat ini, Bapak Fencer merangkap sebagai Direktur Eksekutif pada KNEKS dan sebagai banker senior, beliau juga memiliki banyak sertifikasi, profesi, dan telah mengikuti berbagai event training dan development. Dari sini kita bisa memahami bersama kalau beliau merupakan expert di dunia perbankan dan saat ini memfokuskan pada ekonomi keuangan syariah. Sebelum kita mulai, kepada rekan-rekan peserta dan para tamu undangan, dipersilakan menuliskan pertanyaan di kolom Q&A. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Bapak Fencer untuk menyampaikan paparannya. Silakan Bapak Fencer. Terima kasih Bu Puspita atas cerita baiknya mengenai saya. Alhamdulillah cerita tidak baiknya tidak ada. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kusmaningtuti Setiono, Rektor daripada Indonesian Banking School, kemudian juga para sivitas akademika daripada Indonesian Banking School, serta para tamu undangan. Tadi disebutkan ada Pak senior saya, ada Pak Aslim Tajudin, ada Pak Edi Setiadi, ada Pak Hartadi Sarwono, dan seluruh peserta daripada acara ini, ekosistem digital syariah untuk meningkatkan literasi ekonomi syariah. Para regulator yang hadir, akademisi, praktisi, mahasiswa, dan seluruh hadirin sekalian, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita di hari yang baik, di sore hari yang baik ini, kita dapat berjumpa untuk membahas sesuatu yang kita juga insya Allah anggap baik juga untuk pengembangan daripada perekonomian nasional Indonesia. Salam dan salawat tentu tidak lupa, semoga selalu tercurah pada Nabi besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarganya. Semoga kita sebagai pengikutnya juga mendapat syafaat di akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama tentu saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Titu Setiono, senior saya juga ini, yang sudah mengundang kami untuk memberikan webinar ini.
ya, ekosistem digital syariah ini, terutama juga bagi KNKS diberikan kesempatan untuk memberikan literasi ekonomi syariah kepada Bapak Ibu sekalian peserta daripada webinar ini. Ini sesuatu kehormatan bagi kami karena ini memang acara-acara seperti ini kami butuhkan untuk terus-menerus menggaungkan mengenai apa yang sedang terjadi di dalam ekosistem ekonomi dan keuangan syariah, dan juga meningkatkan meningkatkan literasi daripada ekonomi syariah. Hari ini insya Allah kami akan membawakan beberapa topik yang terkait dengan title daripada webinar kita. Yang pertama mungkin memberikan sedikit gambaran apa latar belakang yang sedang terjadi di dalam ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, khususnya di keuangan syariah. Dan kemudian juga tadi sudah disebutkan sedikit latar belakang mengenai literasi dan inklusi keuangan syariah sudah sampai di mana kita, dan dalam kondisi landscape yang ada dan juga literasi yang ada, bagaimana kita membawakan kondisi yang ada ini, situasi dan kondisi yang ada ini ke dalam pengembangan ekosistem digital ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Terakhir tentu kita harus melihat ya bahwa ini adalah satu perjalanan panjang, perjalanan yang baru saja kita mulai, dan tentu kita harus sadar bahwa berbagai isu maupun tantangan di dalam pengembangan digitalisasi ekonomi dan keuangan syariah itu dapat kita identifikasi dan insya Allah dapat kita satu demi satu kita selesaikan. Baik, kalau kita melihat ya di dalam perkembangan landscape keuangan syariah, terutama di posisi-posisi yang terakhir ya, perkembangan ekonomi, perkembangan keuangan syariah khususnya yang terdiri dari perbankan syariah, asuransi syariah, pembiayaan syariah, dan juga berbagai lembaga keuangan non-bank syariah, serta pasar modal syariah. Sampai dengan akhir Juni 2021, walaupun di dalam masa pandemi, masih terjadi pertumbuhan. Masih terjadi pertumbuhan. Kita melihat pertumbuhannya masih cukup baik, di mana kalau kita melihat di dalam akhir tahun 2021, secara keseluruhan pertumbuhan daripada keuangan syariah masih mencapai sampai dengan Juni ya, masih mencapai 17%. Itu tentu sesuatu yang baik karena ini masa yang penuh dengan tantangan, tetapi ekonomi syariah masih tumbuh, dan khususnya di keuangan syariah. Ya, kalau kita melihat, tapi tantangannya masih besar karena dari sisi pangsa pasar secara garis besar masih rendah ya, terutama kalau kita melihat pada perbankan syariah. Ya, ini yang menjadi tantangan kita bersama, dan ini juga disampaikan oleh Bapak Presiden pada saat beliau mendirikan yang disebut sebagai pertama Komite Nasional Keuangan Syariah tahun 2016. Dan pada tahun 2020, keuangan syariah saja tidak cukup karena pengembangan daripada keuangan syariah harus disertai dengan pengembangan daripada ekonominya secara seimbang. Oleh sebab itu, di tahun 2020 Februari, Komite Nasional Keuangan Syariah berubah namanya menjadi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, di mana unsur ekonomi khususnya pengembangan daripada industri produk halal dimasukkan sebagai salah satu bagian daripada pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Selanjutnya di halaman di slide ini, per Juni 2021 kita melihat saat ini sudah ada Bank Umum Syariah sejumlah 12, tentu jumlahnya ini mengecil karena di tahun 2021 awal
terjadi merger antara BNI Syariah, BRI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri menjadi Bank Syariah Indonesia dan menjadi bank syariah yang terbesar dan sekaligus juga bank nomor 7 dari sisi aset di sektor perbankan secara nasional. Masih ada sekitar 20 unit usaha syariah yang terus-menerus harus dikembangkan, harus difikirkan menuju tahun 2023, di mana Undang-Undang Perbankan Syariah mengamanatkan harus terjadi spin-off daripada unit usaha syariah tersebut. Dan masih ada beberapa bank BPR syariah, jumlahnya 163. Di sektor pasar modal syariah, kita melihat bahwa jumlah saham, nilai saham syariah per Juni 2021 cukup besar, ya, sebesar lebih dari 3.000 triliun, dan kemudian juga ada sukuk, ya, terdiri dari sukuk juga, yang terdiri dari sukuk korporasi dan sukuk negara. Yang terbesar tentu kita melihat bahwa sukuk negara, sukuk Republik Indonesia sebesar lebih dari 1.000 triliun telah diterbitkan oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan sebagai bagian daripada upaya pemerintah untuk mendorong pengembangan daripada sektor pasar modal syariah secara khusus dan juga sektor keuangan syariah. Di sektor industri keuangan non-bank syariah, kita melihat jumlah asuransi syariah cukup besar, ya, cukup banyak jumlahnya, 60 asuransi syariah. Pembiayaan syariah jumlahnya 43, dan ada beberapa industri keuangan non-bank syariah yang lainnya. Tetapi ini masih menjadi tantangan kita karena nilai daripada total aset industri keuangan non-bank syariah ini relatif masih kecil. Ini bagian daripada pekerjaan yang harus kita telusuri satu demi satu untuk pengembangannya. Lanjut. Tadi sudah saya sampaikan ya, betapa sampai dengan akhir tahun 2021 Juni pertumbuhan daripada sektor perbankan syariah masih cukup baik walaupun di dalam kondisi yang cukup menantang. Ya, kita melihat sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2021 jumlah asetnya meningkat dari sekitar 278 triliun rupiah menjadi 631 triliun rupiah. Tentu ini satu perkembangan yang cukup menggembirakan, tetapi kalau kita melihat dari sisi pangsa pasarnya ini relatif masih kecil dibandingkan pertumbuhan, dibandingkan dengan nilai daripada industri perbankan secara nasional. Kita melihat pada akhir di bulan Juni, ya, di bulan Juni masih terdapat pertumbuhan aset sebesar 15,8% apabila kita perbandingkan dengan perbankan konvensional, relatif masih lebih tinggi. Jadi ini satu hal yang menggembirakan karena sejak tahun 2014 telah dilakukan berbagai langkah untuk memperkuat, menyehatkan, dan membuat industri perbankan syariah menjadi semakin hari semakin sehat dan kuat. Selanjutnya kita masuk ke dalam dunia digital. Sebelum melihat pada apa yang sedang terjadi di pasar, kita penelitian menunjukkan bahwa bank digital itu ada dua kelompok yang bisa kita bisa identifikasikan. Kelompok yang pertama adalah perbankan konvensional, perbankan tradisional, ya, yang melakukan digitalisasi daripada bisnis prosesnya, melakukan digitalisasi dari pelayanannya. Yang kedua adalah bank digital yang memang sejak awal didirikan sebagai bank digital, sebagai digital bank.
Ini kalau kita lihat perjalanannya, pada umumnya bank yang tradisional itu umumnya melakukan perubahan di dalam proses bisnisnya, melakukan otomasi daripada proses. Kenapa mereka melakukan proses otomasi? Karena mereka melihat bahwa mereka kalau tidak melakukan perubahan terhadap proses otomasinya, maka mereka akan di-challenge atau ditantang terus oleh bank-bank challenger. Bank-bank challenger yang memang didirikan khusus sebagai bank digital. Ciri khasnya sebagai bank digital adalah mereka didirikan tanpa memiliki kantor cabang. Tanpa memiliki kantor cabang, dan baik berdiri sendiri sebagai bank yang men-challenge bank-bank yang tradisional, atau bekerja sama dengan berbagai startup atau perusahaan-perusahaan rintisan untuk membangun ekosistemnya. Jadi kalau kita lihat pada akhirnya akan ada dua kelompok, yaitu bank perbankan yang melakukan digitalisasinya, perbankan tradisional yang melakukan digitalisasinya, menggunakan teknologi yang tadi sudah disebutkan oleh Ibu Tito sebagai teknologi API, di mana berusaha membuka dirinya untuk berkolaborasi dengan berbagai pemain atau berbagai perusahaan layanan digital lainnya. Dan kelompok yang kedua adalah bank digital yang memang secara murni didirikan sebagai bank digital dan tidak memiliki kantor cabang. Jadi betul-betul menggunakan jaringan distribution channel-nya dalam bentuk alat-alat yang sifatnya digital juga. Misalnya yang pasti yang paling banyak adalah menggunakan mobile banking atau handphone, itu digital bank. Selain ini perjalanannya, dan ini menjadi penting karena kalau kita melihat ya masing-masing ada kelebihan dan ada kekurangannya. Kalau kita bicara perbankan tradisional yang melakukan transformasi digital, kekuatannya mereka tentu merupakan pemain lama, tapi di dalam pasar yang berubah, dan sudah memiliki existing customer, nasabah yang existing, itu menjadi satu kekuatan. Ya, di sisi yang lain bisa jadi spesifikasi atau kualifikasi daripada SDM-nya memerlukan penyesuaian. Demikian juga penyesuaian terhadap jaringan cabang memerlukan penilaian kembali terhadap berbagai cabang karena sebagian daripada layanannya sudah berpindah kepada layanan digital, dan tentu ini menyebabkan investasi-investasi yang sebelumnya dalam bentuk ATM atau bisnis kartunya juga menjadi sesuatu yang semakin hari semakin secara internal tersaingi oleh perbankan, oleh digitalisasi daripada layanannya sendiri. Ya, dan bank yang tradisional karena memang didirikan tidak sebagai bank digital, mereka juga harus secara lebih kuat lagi mengadopsi teknologi digital untuk melakukan transformasi. Umumnya ini menjadi challenging karena memerlukan manajemen perubahan yang sangat kompleks. Di sisi yang lain, kalau kita melihat ya, bank digital itu kekuatannya mereka tidak memiliki beban investasi atas jalur distribusi tradisional yang sebelumnya. Bank ini memang didirikan sebagai bank digital sehingga sangat siap untuk mengadopsi teknologi digital, dan berbagai produk yang dirancang itu memang mengarah sebagai produk yang didukung oleh otomasi, dan secara arsitektur
baik arsitektur IT maupun arsitektur datanya itu sangat mendukung pengembangan daripada teknologi digital. Kelemahannya tentu mereka pemain baru, ya. Kalau mereka berdiri sendiri mungkin mereka membutuhkan waktu untuk bisa bersaing dengan menjadi bank challenger terhadap perbankan tradisional yang melakukan transformasi digital. Di sisi yang lain mereka juga butuh modal, ya. Butuh modal yang kuat untuk penetrasi pasar maupun untuk melakukan investasi di bidang digital. Ya. Tapi kalau kita lihat, keduanya memiliki potensi yang sangat kuat, ya, terutama setelah masa-masa pandemi ini di tahun 2021 sampai 2021 dan seterusnya. Ini makin hari makin kuat digunakan. Ya. Kita melihat betapa bahwa sekarang ini kita tidak perlu pergi ke kantor cabang untuk bisa membuka rekening. Ada yang disebut sebagai online onboarding. Demikian juga proses aplikasi pembiayaan sampai dengan akhir khususnya untuk nasabah-nasabah retail ini sudah semuanya menggunakan smartphone dan bisa diselesaikan secara lebih cepat dan ringkas. Kita sudah sangat terbiasa dengan transfer antar bank, top up dompet digital menggunakan smartphone kita, bills payment, ya, dan kemudian kita masuk ke dalam e-commerce, marketplaces untuk melakukan transaksi. Ini sesuatu yang saat ini sudah menjadi transaksi-transaksi yang sudah sangat biasa kita lakukan. Bukan saja untuk kelompok milenial atau generasi Z, tetapi saya kira ini juga menjadi sesuatu yang sudah biasa digunakan untuk golongan umur seperti golongan umur seperti saya. Selanjutnya, ini tren ini akan terus berjalan, ya, kita melihat, ya, terutama di Indonesia, ya, perkembangannya sudah sangat kuat, ya, bahkan di Asia Pasifik Indonesia ini terlihat terus mengembangkan teknologi API, ya, walaupun spendingnya itu masih di ranking ke-11, tetapi pertumbuhannya dibandingkan dengan negara-negara lain itu sudah tertinggi pertumbuhannya. Demikian juga mengikuti dengan API penggunaan daripada kecerdasan buatan atau artificial intelligence untuk membantu pengambilan keputusan, untuk pembayaran, untuk persetujuan kredit, itu juga spendingnya semakin hari semakin besar di antara seluruh pemain di dunia digital ini, dan penggunaan daripada data center fisik yang semakin hari semakin mengecil digantikan dengan teknologi cloud, di mana penggunaan daripada cloud itu semakin hari semakin memudahkan melakukan ekspansi daripada kegiatan digitalisasinya yang lain. Dan secara khusus dengan menggunakan digitalisasi untuk berkomunikasi dengan nasabah, ini juga akan sangat membantu untuk membuat customer centric atau customer experience itu menjadi semakin hari semakin baik. Ini ditunjukkan bahwa semakin banyak istilahnya itu adalah customer experience software yang dibeli oleh perbankan di Indonesia. Selanjutnya, kenapa memang tadi dibutuhkan bahwa digitalisasi pada ekosistem ekonomi dan ekonomi syariah juga, ya, karena melalui digitalisasi tadi hubungan antara
antara pelanggan dengan bank dengan penyedia layanan digital menjadi sangat mudah, 7 kali 24 jam, dan yang pasti melalui digitalisasi efisiensi itu terjadi, sehingga ini menyebabkan kecepatan layanan dan juga pricing yang lebih kompetitif. Kemudahan untuk memberikan akses karena melalui media sosial atau melalui viralisasi yang lain, menambah pelanggan melalui generasi yang sangat teknologi mapan itu menjadi semakin hari semakin mudah. Tadi disebut sudah efisiensi itu terjadi, kemudian juga meluncurkan produk-produk yang baru, lebih cepat, agile, dan juga akurasi daripada transaksi itu juga sangat tinggi karena sudah tidak menggunakan lagi sarana-sarana yang sifatnya alat tulis. Ya, dan ini bisa menyebabkan transaksi yang sifatnya kecil, yang sifatnya odd numbers itu tetap bisa dilaksanakan dengan tetap akurasinya sama dengan efisiensi yang tinggi. Ini tentu akan menyebabkan perputaran di dalam transaksi keuangan menjadi lebih tinggi sehingga mendorong efisiensi daripada ekonomi kita. Langsung lanjut. Nah, ini di slide selanjutnya, ini mungkin juga sudah kita ketahui, hasil daripada sensus 2020 itu menemukan bahwa Indonesia ini dari 270 juta penduduknya, itu milenialnya 25%, generasi Z-nya itu 28%, dan yang lebih muda daripada generasi Z itu adalah sejumlah 11%. Jadi lebih dari 60% populasi berusia milenial atau lebih muda daripada milenial. Ini tentu satu potensi yang luar biasa besarnya, walaupun potensi daripada baby boomers dan generasi X juga tidak kalah pentingnya, tetapi tentu kalau kita bicara ke depan, kita bicara milenial dan generasi-generasi di bawahnya. Dan ini ditunjukkan bahwa koneksi internet 98% itu generasi milenial ke bawah itu memiliki koneksi internet, dan juga yang lebih lanjut adalah generasi yang muda-muda ini sekolahnya di Indonesian Banking School, masuk ke dalam satu era di mana digital transformation itu terjadi, di mana perubahan daripada bisnis model itu secara dinamis terjadi dengan cepat, dan kemudian membangun seperti Indonesian Banking School ini membangun kapabilitas leadership dan juga mendorong munculnya produk-produk dan jasa yang baru, serta bagaimana mendorong marketing dan promosi di bidang digitalisasi secara kuat. Jadi insya Allah ya, lebih banyak lagi ya universitas atau lembaga pendidikan tinggi di Indonesia yang masuk ke dalam pembentukan pasar tenaga kerja digital ini, sehingga harapannya ke depan Indonesia menjadi negara yang memiliki sumber daya manusia yang andal di bidang digitalisasi. Tapi bukan itu saja, pasar menjadi besar dan dikerjakan oleh anak-anak milenial dan yang lebih muda lagi yang memang kuat di bidang. Lanjut, kalau kita melihat apa yang terjadi di Indonesia, ya, yang sedang terjadi di Indonesia di bidang tadi digitalisasi perbankan, traditional bank, ya. Traditional bank melakukan perubahan, ya, melakukan transformasi daripada distribution channel-nya,
di berbagai sisi. Contohnya ini bisa kita lihat Bank Mandiri sudah membuka dirinya untuk tumbuh bersama dalam ekosistem digital dengan Mandiri API. Mandiri membuka dirinya untuk berkolaborasi dengan pemain-pemain digital yang lainnya. Kemudian juga kita melihat bahwa Bank Syariah Indonesia yang baru didirikan melalui merger 3 bank tersebut sudah secara cepat juga melakukan penyesuaian adopsi terhadap teknologi digital. Sekarang membuka rekening di Bank Syariah Indonesia sudah onboardingnya sudah tidak perlu lagi datang ke kantor cabang, ya. Dan juga kalau kita melihat Bank BNI juga sudah masuk, Bank BRI juga bahkan akan mendirikan Bank BRI Digital. Nah, itu dari sisi perbankan yang memang melakukan digitalisasi perbankan, digitalisasi daripada perbankan. Dan ini mereka harus lakukan itu. Mereka harus lakukan itu karena di sisi yang lain berbagai bank digital juga muncul. Kita melihat tadi di awal bahwa salah satu perjalanan menjadi bank digital adalah mereka berkolaborasi, membangun ekosistem. Ya, jadi sebagai contoh di dalam ekosistem, mungkin saya sebut aja ya, ini saya tidak jualan merek demi merek, tapi saya sebut aja misalnya Shopee. Ya. Shopee itu mereka sudah mempunyai marketplace dan melakukan pengembangan atas dasar marketplace-nya, atas dasar customer base-nya, dan kemudian mendirikan bank yang mungkin namanya Shopee Bank. Dan kelompok yang lain adalah Blibli sudah mendirikan marketplace dan kemudian melakukan ekspansi di dalam layanan digitalnya, dan terakhir juga mendirikan bank namanya BCA Digital. Dan kelompok Gojek dan Tokopedia yang bergabung menjadi GoTo ini dalam perjalanannya melakukan pengembangan atas dasar marketplace dan Gojek, hail riding, dan terakhir demikian besar sudah ekosistemnya, maka mendirikan bank yang namanya Bank Jago. Demikian juga yang lainnya, ada Bukalapak yang memiliki dana dan mungkin juga kedepannya akan bergabung dengan bank-bank digital yang lainnya. Masih ada bank digital syariah, Bank Aladin, ya, ini juga kita perhatikan kedepannya bekerja sama dengan jaringannya Indomart atau Alfamart, ya, Alfamart. Ini yang sedang terjadi di Indonesia. Ke depan seperti apa? Apakah bank tradisional yang melakukan digitalisasi itu terchallenge secara kuat dengan bank digital, atau bank tradisional bisa mengadopsi transformasi digital secara kuat sehingga persaingan menjadi baik, ya. Tapi pada akhirnya yang diuntungkan adalah nasabah, yang diuntungkan adalah customer. Ya, demikian banyak pilihannya, ya. Dengan pilihan-pilihan yang tersedia ini, kita dengan mudah bisa melakukan pilihan terhadap mana yang menurut kita sesuai dengan kebutuhan kita. Kita lihat perkembangannya ke depan. Tentu perkembangannya akan sangat cepat dan menarik untuk kita perhatikan. Terus, nah, kalau kita bicara tadi, ya, apa hubungannya antara digitalisasi dengan literasi? Hubungannya antara digitalisasi dengan literasi. Latar belakangnya kita melihat bahwa tadi sudah disampaikan oleh Ibu Puspita bahwa literasi di sektor keuangan syariah relatif masih rendah dibandingkan dengan
sektor keuangan yang konvensional. Ini menjadi challenge ya. Demikian kalau kita lihat, apalagi di sektor jasa keuangan syariah itu sektor perbankan relatif masih lebih tinggi tingkat literasi keuangannya. Tapi kalau kita bicara di sektor perasuransian, dana pensiun, pasar modal, dan sektor yang industri keuangan yang lainnya, itu literasinya masih perlu ditingkatkan lagi. Jadi ini challenge, ya, satu challenge yang besar, walaupun Indonesia penduduk Muslim yang terbesar di dunia, ya, tetapi ternyata kalau ditanya mengenai keuangan syariah baru di bawah 10% yang menjawab mereka itu paham mengenai keuangan syariah, perbankan syariah, dan yang lainnya. Apalagi kalau kita bicara mengenai apakah sudah menggunakan. Ya, tadi disampaikan bahwa market share kita perbankan syariah itu masih di bawah 7%. Ya mungkin ya tadi penggunaannya memang masih di tingkat 7% tadi. Jadi kembali challenge yang harus kita lakukan, ya, dan bukan berarti ini terus kemudian menihilkan upaya daripada perbankan konvensional yang paling tua itu adalah Bank Rakyat Indonesia yang didirikan tahun 1845 beserta dengan bank-bank yang lainnya. Tentu bank-bank itu, bank-bank konvensional juga harus tetap tumbuh, harus tetap membesar, dan harapannya tentu membesar beriringan juga membesar dengan sistem keuangan syariah di Indonesia. Langsung lanjut. Kalau ini juga sedikit pendalaman terhadap literasi dan inklusi keuangan syariah. Ternyata di berbagai provinsi itu terdapat perbedaan atas literasi dan inklusi keuangan syariah di berbagai provinsi. Ya. Kalau kita lihat, ya, yang paling tinggi, paling baik itu posisinya mana indeks literasi keuangan syariah itu di aksis Y, ya, dan aksis Y, aksis X-nya itu adalah indeks inklusi keuangan. Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Barat, dan kemudian juga Aceh, Nusa Tenggara Barat, Riau relatif tinggi, ya. Tapi di berbagai provinsi relatif masih lebih rendah. Ini juga menjadi sesuatu pengetahuan buat kita betapa challenge-nya itu bukan di daerah-daerah yang memang mayoritasnya memang sudah penduduknya Muslim, tetapi challenge-nya adalah bagaimana menginklusifkan, mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di daerah-daerah yang lainnya. Langsung. Ini juga kalau kita lihat, ya, literasi keuangan syariah di dalam media digital yang kita lihat adalah siapa yang nge-hit untuk misalnya di Google, ya, search, ya, untuk bank syariah. Yang paling banyak itu yang di search itu adalah bank syariah. Yang kedua itu adalah zakat dan wakaf, dan selanjutnya industri dan produk halal dan yang lainnya. Walaupun terjadi sedikit kenaikan, ya, tetapi ini boleh dilihat sebagai proksi, ya, atas minat, atas keinginan daripada masyarakat untuk mendorong dirinya untuk mempelajari mengenai keuangan syariah. Jadi relatif masih rendah, ya. Oleh sebab itu kembali ini menjadi sesuatu yang harus terus kita dorong supaya masyarakat tertarik dan meliterasikan dirinya melalui media digital untuk mencari pengetahuan mengenai
keuangan syariah. Langsung. Nah, kemudian dengan kondisi tadi ya bahwa di luar tadi terjadi pergerakan yang luar biasa terhadap digitalisasi baik di perbankan maupun juga di industri keuangan yang lainnya. Di sisi yang lain kita masih melihat ya, betapa literasi keuangan syariah itu masih rendah. Nah, ini menjadi PR kita, menjadi homework kita, menjadi challenge kita untuk bagaimana supaya tadi digitalisasi itu di-embrace, dirangkul, diadopsi sekuatnya oleh pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, dan pada saat yang sama juga mendorong semakin kuatnya literasi daripada ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Ini sudah disinalir, sudah dimasukkan ke dalam Master Plan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia 2019-2024. Dan juga menjadi amanat di dalam Perpres mengenai pendirian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, di mana di dalam Perpres tadi dan juga di dalam Master Plan Ekonomi dan Keuangan Syariah terdapat 4 pilar, terdapat 4 pilar pengembangan daripada ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Pilar yang pertama adalah pengembangan daripada jasa keuangan syariah atau yang kita sebut di dalam gambar ekosistem ini sebagai commercial finance. Ya, tadi sudah disampaikan di dalam commercial finance ini ada pasar modal, perbankan, IKNB syariah, dan juga ada kelompok-kelompok investor yang bergerak di bidang commercial finance ini. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah pengembangan daripada social finance atau jasa keuangan sosial syariah, zakat, infak, sedekah, wakaf yang kita pandang semakin hari semakin menjadi penting ya, karena masa pandemi ini dan juga potensi yang sangat besar di Indonesia yang belum termanfaatkan secara kuat di dalam pengembangan jasa keuangan sosial syariah. Ini menjadi amanat daripada KNEKS untuk pengembangannya. Dan selanjutnya, pilar yang selanjutnya adalah pengembangan daripada industri produk halal. Ya, di dalam pengembangan industri produk halal ini, kita perlu melihat yang kita sebut sebagai rantai pasok halal atau halal value chain. Halal value chain, di dalam rantai pasok ini kita perlu melihat sejak penyediaan daripada bahan bakunya dan seterusnya sampai dengan ke tangan konsumen. Diharapkan rantai pasok halal semakin hari semakin lengkap, termasuk juga dengan sistem pembiayaannya dan juga sistem keuangan pendukungnya yang lain. Ini terus-menerus sedang dikembangkan ya di Indonesia. Dan pilar yang keempat yang tidak kalah pentingnya adalah pengembangan daripada kewirausahaannya, entrepreneurnya. Ya, entrepreneur yang bergerak di bidang ekosistem ekonomi dan keuangan syariah. Mulai dari kita bicara yang berada di bawah garis kemiskinan atau kalau kita sebut di dalam kegiatan zakat, mereka adalah para mustahik yang mempunyai hak untuk menerima zakat, yang diupayakan untuk terus mendorong supaya mereka mendapatkan haknya dengan tepat waktu, dengan jumlah yang cukup, dan selanjutnya juga apabila sudah melewati garis kemiskinan, kemudian didorong menjadi pengusaha-pengusaha, mulai dari usaha ultramikro, usaha mikro, dan seterusnya. Mudah-mudahan menjadi juga bagian daripada dunia konglomerasi di Indonesia. Ini
bagian daripada pengembangan ekosistem ekonomi keuangan syariah. Dan di dalam perjalanannya, ekosistem ini juga membutuhkan apa yang kita sebut sebagai infrastrukturnya atau enabler-nya. Ya, enabler yang paling kuat adalah di bidang pengembangan sumber daya manusia. Ya, di bidang pengembangan sumber daya manusia. Saat ini mungkin Bapak Ibu juga sudah mengetahui ada lebih dari 800 program studi syariah ya, di seluruh Indonesia. Jumlahnya dengan jumlah mahasiswa yang cukup banyak di berbagai pelosok. Tentu ini sesuatu yang sangat perlu kita jaga agar tadi Ibu Titu sudah menyampaikan agar link and match-nya itu terjadi secara kuat. Ini bersama dengan Bank Indonesia, bersama dengan berbagai stakeholder termasuk juga 10 universitas yang memiliki program studi syariah, KNDKS melakukan standarisasi daripada kurikulum, kemudian mendorong munculnya beberapa textbook yang hari ini sudah ada 3 textbook dan akan dilanjutkan dengan penerbitan beberapa textbook lainnya. Mudah-mudahan ini akan membantu ya, terjadi standarisasi pengajaran maupun juga standarisasi daripada textbooknya. Di bidang riset dan pengembangan ini juga sesuatu yang sangat penting ya, karena kita berbicara bahwa kalau pengembangan industri produk halal kita masih banyak bahan baku yang digunakan itu masih diimpor dan juga ada beberapa yang mungkin masih diragukan tingkat kehalalannya. Padahal Indonesia memiliki sumber daya alam, sumber daya yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan industri bahan penolong, bahan baku untuk pengembangan industri produk halal. Ini risetnya mudah-mudahan terus-menerus dilakukan bekerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional untuk mendorong riset-riset yang bermanfaat untuk pengembangan industri produk halal dan seterusnya. Ya, tapi mungkin yang penting juga di dalam ekosistem ini infrastruktur yang sifatnya teknologi digital ini menjadi sesuatu yang penting. Ya, karena kalau kita berbicara mengenai ekosistem ini, ya, ekosistem ekonomi dan keuangan syariah di masa digitalisasi ini mempunyai satu kesempatan yang sangat baik untuk melakukan quantum leap atau lompatan ke depan untuk bisa menjadi lebih kompetitif di dalam melakukan pengembangannya melalui digitalisasi. Jadi digitalisasi ini menjadi sesuatu yang sangat penting, ya, sangat penting karena dia akan memberikan kesempatan bagi ekosistem ini untuk melakukan quantum leap apabila dilakukan secara terintegrasi di dalam ekosistem digital syariah. Ya, nanti mungkin kita bisa melihat apa yang kita maksud sebagai ekosistem digital syariah sebagai turunan daripada ekosistem ekonomi dan keuangan syariah yang saat ini sedang kita lihat bersama. Selanjutnya, ini ekosistem ekonomi dan perbankan syariah yang kita harapkan melakukan proses digitalisasinya dilakukan secara bersama. Ini sedang kita dorong, misalnya di tengah itu adalah perbankan syariah, termasuk juga unit usaha syariah. Bukan saja Bank Syariah Indonesia, tetapi di sana ada Bank Muamalat, ada Bank Mega Syariah, Bank Victoria Syariah, dan yang lainnya, serta ada bank-bank unit usaha syariah yang masih tergabung di dalam induknya bank konvensional seperti Bank Maybank, Bank CIMB Niaga, dan yang lainnya termasuk juga BPD-BPD yang masih menjadi bagian daripada
bank konvensionalnya. Ini harapan kami ekosistem ini dibangun bersama-sama, mulai dari kita dari ujung mulai mendirikan yang namanya ekosistem zakat. Kita saat ini bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas sedang membuat satu platform zakat nasional yang diharapkan bisa di-share bersama oleh seluruh pegiat zakat, lembaga amil zakat maupun juga lembaga yang lainnya untuk bisa menggunakan platform digital ini. Ya, platform digital ini harapannya juga bisa berisikan bukan saja bagaimana cara melakukan pembayaran zakat, memenuhi kewajiban pembayaran zakat, ya, tetapi juga menjadi platform untuk melakukan distribusi daripada zakat kepada para mustahik tadi. Ya. Selanjutnya juga kami sedang bekerja sama dengan beberapa pihak untuk membuat digitalisasi daripada platform administrasi keuangan masjid. Di Indonesia ini ada 800.000 masjid yang mungkin masih banyak yang dikelola secara tradisional, dan mudah-mudahan ke depan para pengurus masjid itu dapat terbantu melakukan pengelolaan keuangan masjidnya dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang secara nasional bisa tersedia untuk di-download oleh para pengurusnya. Demikian juga dengan pesantren, ini bekerja sama dengan beberapa bank untuk membuat sistem administrasi pesantren, baik sistem pengajarannya, sistem pengelolaan santri dan para ustadznya, dan juga sistem keuangannya. Sistem keuangannya ini sedang dikerjakan, dan baik pesantren maupun juga pendidikan Islam ini juga sesuatu yang sedang dikerjakan untuk membuat tadi seperti pesantren halnya sistem pendidikan, sistem administrasi murid, guru, dan keuangan. Ini kalau kita bicara LKMS syariah itu saat ini kita bicara mengenai bank wakaf mikro dan juga bank Baitul Mal wa Tamwil, BMT atau Koperasi Simpan Pinjam Syariah. Kita mengharapkan bahwa BMT itu dapat menggunakan satu platform, menggunakan satu platform digital untuk bisa digunakan bersama secara gratis oleh BMT untuk memanage risiko maupun juga untuk mendorong governance daripada sistem operasi para BMT itu secara mudah dan baik. Dan ada beberapa yang lain ya, mungkin satu demi satu saya tidak sebutkan di sini ya, tapi juga yang mungkin penting adalah mengenai sertifikasi halal. Sertifikasi halal ini saat ini sudah menjadi satu kewajiban secara bertahap, karena menurut Undang-Undang Jaminan Produk Halal by 2024 itu diharapkan semua produk yang membutuhkan sertifikasi sudah disertifikasi, mulai dari UMKM sampai korporasi. Tentu ini akan sangat baik apabila sistem sertifikasi halal ini juga dilakukan secara digital dengan national platform digitalisasi sertifikasi yang bisa digunakan oleh semua lembaga pemeriksa halal seperti LPPOM MUI, Sukovindo, atau juga Surveyor Indonesia, dan juga digunakan oleh para auditor halal serta para penyedia halal. Dan ini penting ya, karena melalui digitalisasi halal ini
semua pihak bisa terus kemudian mendapatkan akses untuk disertifikasi maupun menjadi bagian daripada database ekonomi syariah untuk melihat potensi daripada ekonomi halal. Saya kira ini ya, mungkin ada beberapa yang lain saya tidak sebutkan ya. Pengembangan UMKM juga menjadi sesuatu yang penting ya, karena kita melihat ya betapa UMKM ini persoalan utamanya adalah bagaimana membuat mereka terjun ke dalam dunia digitalisasi tanpa menghadapi kesulitan. Mulai dari administrasi keuangannya, disiapkan platform digital untuk sistem accounting yang disediakan di cloud, ya bisa dimanfaatkan oleh UMKM, dibimbing oleh perbankan syariah untuk bisa menggunakan sistem akuntansi UMKM yang gratis dan seterusnya. Ini menjadi sesuatu yang penting karena apalagi kalau kita bisa linkkan antara UMKM di bidang industri halal dengan sertifikasi halalnya. Ini menjadi sesuatu yang sangat membantu karena catatan mengenai transaksi, catatan mengenai inventory dan sebagainya di UMKM itu bisa mempermudah sistem sertifikasi halal. Terus, nah ini kalau kita melihat, mungkin ini Bapak Ibu juga sudah sangat mengetahui, OJK sangat mendorong ya munculnya digitalisasi di dalam perbankan maupun bank digital ya, dengan diberikannya izin kepada berbagai pihak untuk melaksanakan kegiatan barunya untuk pengembangan digitalisasinya. Peraturan-peraturannya sudah makin hari makin lengkap sehingga mudah-mudahan dengan bimbingan dari OJK, maka digitalisasi di Indonesia dapat berjalan dengan baik, dengan governance yang semakin hari semakin kuat, dan juga menghasilkan satu manajemen risiko yang makin hari juga makin baik. Langsung, di bidang kalau kita melihat di dalam Master Plan Ekonomi dan Keuangan Syariah, transformasi ekosistem digital di ekonomi dan keuangan syariah ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Ini sudah dimasukkan di dalam Master Plan Ekonomi Keuangan Syariah sehingga menjadi tugas kita untuk mendorong penggunaan sistem digital di dalam pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah. Selanjutnya, kita bicara mengenai issues, ya, kita bicara mengenai tantangan. Next. Ya, ini juga sudah diidentifikasi di dalam Master Plan Ekonomi Keuangan Syariah, di mana disebutkan yang nomor satu adalah masalah infrastruktur. Tapi masalah infrastruktur di mana Indonesia secara kecepatan internet masih relatif lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara tetangganya. Ya, tetapi ini sudah menjadi perhatian yang kuat dari pemerintah, di mana pemerintah di dalam tahun 2023 ya akan meluncurkan satelit yang secara khusus itu akan satelit Satria ya, yang akan secara khusus menyelesaikan masalah ini ya, dengan kecepatan diharapkan nanti menjadi 150 megabyte ya per second. Dan juga Palaparing sekarang sudah jalur 12.000 km sudah terpasang ya, di mana serat fiber itu diharapkan juga akan mempercepat koneksi internet di Indonesia. Dukungan pemangku kepentingan, saya kira ini sudah tidak menjadi isu lagi pada saat kita membuat master plan ini. Saat ini
semua pemangku kepentingan, baik itu mulai dari presiden sampai dengan badan-badan usaha milik negara, serta seluruh para pelaku di industri digital tangan ya untuk menjadi kuat. Investasi SDM ini sesuatu yang masih harus kita perhatikan. Ya, apa yang dilakukan oleh IBS ini sesuatu yang tepat karena diharapkan melalui investasi di bidang SDM maka isu-isu yang terkait dengan pengembangan link and match antara industri digital dengan penyedia SDM-nya itu semakin hari semakin terselesaikan. Isu atas syariah compliance ini juga tidak semakin hari semakin selesai. Bapak Wakil Presiden yang sebelumnya adalah ketua daripada Dewan Syariah Nasional MUI yang bertugas membuat fatwa untuk pengembangan ekonomi syariah saat ini menjadi ketua harian daripada Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah. Sehingga menjadi perhatian yang kuat dan bahkan menurut observasi kami yang dilakukan oleh DSN MUI sudah bahkan selangkah di depan daripada permintaan pasar. Ya. Kekhawatiran masyarakat terhadap keamanan bertransaksi via digital, saya kira ini juga sudah terselesaikan. Ya, saya optimis kalau masih ada 1-2 yang disebut sebagai ilegal juga makin hari makin diselesaikan. Dan tadi pelaku UMKM yang penggunaan digital ini juga satu perjalanan panjang ya, tetapi arahnya sudah ada dan sedikit demi sedikit kita bisa menggabungkan berbagai pemangku kepentingan untuk membantu para pelaku UMKM untuk melakukan digitalisasinya. Jadi demikian Bapak Ibu, saya kira ke depan kita merasa optimis ya, bahwa yang pertama digitalisasi di Indonesia itu dapat berjalan cepat dan lancar. Amin. Yang kedua bahwa ekosistem ekonomi dan keuangan syariah secara kuat juga merangkul, mengadopsi digitalisasi yang sedang terjadi sehingga diharapkan ekonomi dan keuangan syariah memiliki daya saing yang lebih tinggi ke depannya, terutama dalam kaitan mendorong ekosistem ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia menjadi salah satu global player yang terkemuka di dunia. Perkembangannya baik, ya, semakin hari semakin Indonesia semakin dilihat secara dunia, terutama di dalam periode 2 tahun ini, dan ranking daripada Indonesia di berbagai ranking ekonomi syariah di dunia juga semakin hari semakin baik. Dan alhamdulillah buat negara-negara lain bangkitnya Indonesia di dalam ekonomi syariah ini menjadi sesuatu yang diharapkan dan blessing bagi ekonomi syariah yang lainnya di dunia, ya terutama ekonomi syariah di regional Asia Tenggara ini. Dan dengan bangkitnya Indonesia di bidang ekonomi syariah, diharapkan ekonomi syariah dunia juga akan menjadi lebih baik lagi dan bangkit lebih cepat lagi. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya kita buka forum tanya jawab ya, Bu Puspita. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih paparannya Pak Fencer, sangat menarik dan menginspirasi
untuk kita semua, baik bagi kita di akademisi maupun praktisi, terutama di lingkungan pegiat ekonomi syariah. Tanpa berpanjang lagi, selanjutnya kami buka sesi tanya jawab dan diskusi. Ini sudah banyak Pak pertanyaan di kolom Q&A. Mungkin ada beberapa yang bisa saya singkat, ada yang saya uraikan. Baik, yang pertama ini pertanyaan dari Saudara Iim Hilman, STIE Ekuitas. Assalamualaikum Pak Vence, izin bertanya. Tahun 2023 adalah batas akhir operasional unit usaha syariah untuk menjadi BUS. Saat ini masih terdapat 14 BUS, sebagian besar adalah milik BPD. Bagaimana peran KNKS dalam membantu terhadap masalah yang dihadapi BUS tersebut? Bagaimana Pak? Mau satu persatu pertanyaan atau kita Saya jawab dulu ya. Baik, silakan Pak. Baik, terima kasih pertanyaannya Iin Hilman ya. Memang menurut Undang-Undang Perbankan Syariah itu di tahun 2023 UUS itu diwajibkan untuk spin off menjadi bank syariah yang stand alone. Ini kita melihat yang pertama bahwa keinginan mendirikan industri perbankan syariah itu adalah industri yang efisien, industri yang kompetitif, industri yang juga sustainable. Nah, ini terus kita bicarakan ya. Apakah bentuknya UUS itu dia tidak efisien? Apakah bentuknya UUS itu tidak kompetitif? Apakah bentuknya UUS itu tidak sustainable? Nah, ini terus kita diskusikan dan perkembangannya sih baik ya, karena terakhir diskusi dengan OJK, diskusi dengan juga BKF ya, Badan Kebijakan Fiskal di Kementerian Keuangan itu secara bertahap nampaknya arahnya bahwa di tahun 2023 keputusan untuk spin off apa tidak spin off itu menjadi keputusan yang sifatnya keputusan korporasi, jadi atau aksi korporasi daripada bank induknya. Jadi kalau memang sudah merasa siap dan kuat untuk spin off, silakan spin off. Tapi kalau memang merasa bahwa dengan menggunakan model UUS masih bisa beroperasi secara baik, efisien, masih bisa kompetitif, silakan tetap dalam bentuk unit usaha syariah. Ini arahnya seperti begitu. Tentu keputusannya belum sampai diputus karena ini sifatnya adalah undang-undang, sehingga kalau undang-undang ya tentu harus secara hukum juga harus diputus juga melalui pembentukan undang-undang. Demikian Bu Puspita. Mudah-mudahan menjawab. Baik, terima kasih Pak Vence. Kemudian untuk pertanyaan kedua Pak, mengenai ini yang kasus lagi hangat ini Pak, mengenai pinjol ilegal. Mungkin Bapak dapat memberikan sedikit arahan untuk pinjol-pinjol ilegal ini yang banyak bermasalah, khususnya bagaimana keuangan syariah untuk menyikapinya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Ini dari Saudara Dedi Rianto Pak, dari Presiden University. Terima kasih Pak Dedi. Saya kira ini sudah teratasi ya masalah pinjol ilegal ini secara regulasi, bahwa yang namanya ilegal ya jangan pinjam di yang ilegal gitu kira-kira ya. Jangan pinjam di ilegal, dan kemudian pinjamlah kepada yang tidak ilegal, pada yang legal ya, pada yang legal. Dan ini ya saya kira OJK sudah menanganinya dengan baik dan bersama dengan pihak-pihak yang berwajib. Jadi simpel aja, lakukan segala sesuatu dengan yang legal. Baik, jadi cukup simpel ya Pak ya. Cukup berinteraksi dengan yang legal saja Pak ya. Baik, kemudian
Daftar yang legal sudah ada ya. Iya, betul Pak. Mungkin kita mesti lebih banyak lagi men-share Pak ya, supaya masyarakat lebih terinfo. Ya. Baik, kemudian ini ada pertanyaan yang hampir serupa, ini dari Bapak Gozali, Uin Bone, dengan Ibu atau Bapak ini Katmanis dari Sekolah Tinggi Agama Islam Denpasar. Kurang lebih bagaimana langkah strategik yang dapat dilakukan untuk menjadikan Bank Syariah sebagai leader di Indonesia? Baik, ini tentu pertanyaan yang sangat besar ya, sangat besar ya. Yang pertama, kita memang membutuhkan bank yang besar. Oleh sebab itu, langkahnya yang sudah dilakukan sangat tepat, merger 3 bank syariah milik Himbara. Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, BRI Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia. Ya. Bank yang besar tentu mempunyai kekuatan untuk bersaing dengan baik. Kenapa bank besar mempunyai kekuatan bersaing yang baik? Yang pertama dari sisi modal tentu harus lebih kuat. Yang kedua, kemampuan untuk bisa melakukan investasi baik di bidang teknologi maupun di bidang sumber daya manusia juga diharapkan lebih kuat, dan selanjutnya juga bank yang besar bisa memberikan layanan-layanan yang lebih bervariasi ya kepada yang lainnya, kepada para nasabahnya, terutama nasabah-nasabah besarnya. Contohnya Bank Syariah Indonesia bisa memberikan layanan yang lebih kuat untuk nasabah-nasabah, mulai dari yang retail, yang dari konsumen individual, sampai kepada nasabah yang sifatnya korporasi. Kita melihat komposisi nasabah korporasi daripada Bank Syariah Indonesia makin hari makin membesar. Sisi yang lain juga pertumbuhan daripada sisi retailnya juga makin hari makin baik. Jadi ini dengan layanannya semakin bervariasi, semakin kompetitif, dan tentu size bisa menyebabkan efisiensi yang lebih tinggi dan juga sustainability yang lebih kuat karena modalnya lebih kuat. Mudah-mudahan menjawab ya singkat ini ya. Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah layanan. Ya. Jadi Bank Syariah itu harus meningkatkan terus layanannya. Paling tidak layanannya harus setara baiknya dengan bank yang terbaik di Indonesia. Jadi bukan sekedar memberikan layanan yang baik, tetapi layanan yang setara baiknya dengan bank yang terbaik di Indonesia. Baik, terima kasih Pak Venture. Kemudian ada 3 pertanyaan Pak yang bisa saya rangkum. Kebetulan ini sejenis mengenai literasi keuangan ekonomi dan keuangan syariah. Ini pertanyaan dari Saudari Rahmianti dari Universitas Banten Jaya. Kemudian dari mahasiswa IBS, Saudara Tigran. Kemudian pertanyaan yang hampir sama juga dari Saudari Anira, mahasiswa IAIN Kediri. Kurang lebih pertanyaannya adalah bagaimana peran pemerintah dan termasuk Bank Syariah dalam mengedukasi mengenai ekonomi keuangan syariah kepada masyarakat. Juga termasuk dalamnya pada kelompok sekolah-sekolah, Pak. Demikian. Baik, terima kasih. Yang pertama mungkin tadi saya belum sempat menyampaikan mengenai kita mempunyai yang namanya branding daripada ekonomi syariah. Itu di virtual background-nya Bu Puspita itu ada gambar mengenai ekonomi syariah. Gitu ya. Itu branding kita. Harapannya dengan branding tadi itu terus kemudian kita mempunyai satu arah yang kita bisa perjuangkan bersama. Jadi ini yang pertama ya, branding. Branding ini kita harapkan digunakan terus-menerus secara tidak berhenti oleh semua stakeholders yang terkait dengan ekonomi syariah. Ini
branding sifatnya publik. Jadi kalau baik dari Banten, dari IBS, dari IAIN Kediri, atau dari mana saja mau mencantumkan logo ekonomi syariah ini terbuka, ya silakan dimanfaatkan. Yang kedua adalah melalui sekolah-sekolah. Ya. Jadi saat ini kita sedang bekerja sama dengan asosiasi, saya lupa namanya, asosiasi atau persatuan guru, lupa saya ya, namanya ya. Tapi dengan persatuan, dengan asosiasi tersebut untuk mendorong masuknya ekonomi syariah sebagai bukan pelajaran, tetapi sebagai pengenalan di level baik mulai dari sekolah yang di bawah, menengah, dan seterusnya. Ini sedang diupayakan untuk masuk sana, baik dengan Mendikbud ya, dan juga dengan Kementerian Agama. Ini insya Allah dalam waktu dekat ini akan menjadi bagian. Selanjutnya juga yang simpel sudah sering dilakukan adalah menggunakan mahasiswa-mahasiswa yang melakukan kuliah kerja nyata. Ya, jadi kuliah kerja nyatanya itu memberikan penjelasan kepada forumnya mengenai apa itu ekonomi syariah, apa itu keuangan syariah, di mana KNDKS membuat materi-materi yang sifatnya tematik ya untuk pengembangan untuk KKN ini, dan ini sudah dilaksanakan oleh berbagai universitas. Diharapkan ini terus bergulir untuk berjalan terus. Dan tentu media-media sosial itu juga terus dimanfaatkan ya melalui berbagai media sosial yang baik dimiliki oleh KNDKS maupun juga media-media sosial yang dimiliki oleh berbagai stakeholders di bidang ekonomi dan keuangan syariah. Dan masih banyak lagi ya upaya literasi yang memang secara bertahap ini memberikan hasilnya. Dan kalau kita lihat mungkin kita bisa merasakan bahwa syariah itu sudah menjadi semakin menjadi lifestyle ya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita lihat di dalam marketplace itu semuanya sudah ada, yaitu halal section ya, di dalam marketplace. Apakah itu namanya barokah, terus kemudian halal atau yang lainnya, itu semuanya ada. Kemudian juga yang lebih penting lagi di bidang di sistem pembayaran ya, saya sebut aja namanya ya Link Aja. Link Aja itu sudah mempunyai layanan syariah. Ya, layanan syariah dari Link Aja. Itu layanan syariah yang diluncurkan di tahun 2020, saat ini sudah mempunyai subscriber di atas 2,5 juta. Ini juga menjadi sesuatu yang sangat mendorong munculnya literasi yang lebih kuat lagi. Dan masih banyak lagi. Hari ini kita bertemu dengan sekian ratus khalayak, itu juga satu literasi yang baik dan kuat. Demikian Bu Puspita, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Fence. Untuk selanjutnya akan kami berikan kesempatan kepada para tamu undangan yang ingin menyampaikan tanggapan atau pertanyaan secara langsung. Pertama-tama kami persilakan untuk Profesor Dr. Joyo Santoso untuk berkenan menyampaikan tanggapan paparan Pak Fence. Kami persilakan Prof. Joko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya bukan menanggapi, senang sekali bisa belajar banyak dari sahabat saya Pak Fence ini. Pak Fence, apa kabar? Baik, alhamdulillah Pak Joko. Alhamdulillah, kita udah gak ketemu 5 tahun ya. Menarik sekali memang. Syariah ini, waktu saya masih di bank itu belum begitu berkembang ya. Sekarang ini bagus sekali perkembangannya, dan apalagi yang memegang sekarang ada salah satunya sobat baik saya Pak Fence ini. Pak Fence, selamat bertugas. Saya sudah cukup
tua, 81 Pak umur saya, jadi sudah nggak ikut lagi di dalam persilatan perbankan. Sekali lagi selamat Pak, salam untuk keluarga. Terima kasih Ibu. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Terima kasih. Silakan Pak Venture. Pak Profesor Djoko Santoso Mulyono ini guru saya. Beliau membantu saya pada saat kita berusaha mencari visi misi di BRI Syariah ya, Prof ya. Waktu di BRI Syariah beliau sangat membantu, dan kemudian apa bentuknya BRI Syariah pada saat itu juga tangan yang kuat dari Pak Djoko Santoso, di mana beliau waktu menjadi dirut daripada BRI itu juga sudah mulai berbicara mengenai pentingnya kita mendorong ekonomi syariah. Jadi saya meneruskan amanat yang diberikan oleh Pak Djoko Santoso, dan mudah-mudahan Pak Djoko Santoso menikmati hidupnya ini dengan tenang, dengan berkah Pak Djoko, dan tetap sehat Pak Djoko, dan tetap olahraga Pak Djoko. Amin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Matur nuwun. Pak Venture. Kemudian untuk kesempatan berikutnya kepada Bapak Hartadi untuk dapat menyampaikan pertanyaannya secara langsung kepada Pak Venture. Kami persilakan Pak Hartadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Venture. Waalaikumsalam. Saya bukan berikan juga pertanyaan, cuman saya ingin mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan ya atas presentasinya yang sangat komprehensif, dan saya kira akan sangat bermanfaat buat kita semua, terutama para mahasiswa ya, untuk melihat masa depan dari sistem keuangan dan ekonomi syariah ke depan, khususnya dengan adanya pembentukan kerjasama kolaborasi bersama untuk membangun ekosistem digital yang saya sangat sependapat sekali akan bisa menjadikan tadi istilah Pak Venture leapfrogging untuk melompat ke depan sehingga keuangan dan ekonomi syariah akan berkembang maju lebih pesat lagi. Semoga terus sukses Pak Venture. Ya, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hartadi. Pak Hartadi kembali juga guru saya, mentor saya untuk di dalam bidang perbankan. Ya, apa yang sedang kita perjuangkan di dalam ekonomi syariah ini merupakan juga rintisan dari Bapak pada saat di Bank Indonesia, Pak. Dan ini meneruskan saja, mudah-mudahan dengan dukungan yang lebih kuat dari berbagai stakeholder kita bisa mencapai cita-cita kita, Pak, yang seperti dicita-citakan oleh Bapak pada saat di Bank Indonesia. Terima kasih, Pak. Sehat-sehat selalu. Baik, Bapak Ibu hadirin, cukup hangat diskusi kita sore hari ini. Namun sayang kita berbatas waktu. Mohon maaf jika ada pertanyaan yang belum dapat didiskusikan pada forum ini. Dari paparan Pak Venture ada beberapa hal yang dapat kami garis bawahi, terutama di industri pendidikan, begitu berperannya dunia pendidikan bagi pengembangan ekonomi keuangan syariah, antara lain adalah menciptakan SDM unggul dalam bidang keuangan syariah yang mumpuni dalam hal digital. Kemudian juga meningkatkan atau meratakan istilahnya Pak ya, literasi ekonomi dan keuangan syariah sampai ke pelosok desa. Dan yang terakhir adalah menciptakan pasar milenial yang cukup besar. Dari paparan terakhir Pak Venture tadi juga disampaikan seputar isu dan tantangan ekonomi keuangan syariah dalam capabilities dan penggunaan digital bagi pelaku UMKM. Nah, sebagai informasi, sebagai dukungan pemerintah dalam hal ini Kemenkop dan Bank Indonesia pada tanggal 28 Oktober dalam rangkaian kegiatan Indonesia Syariah Economics Festival atau ISEF
akan dilaksanakan training digitalisasi UMKM. Kemudian mengutip dari apa yang disampaikan Pak Vence tadi, bahwa perkembangan keuangan syariah harus disertai dengan pengembangan ekonomi syariah. Tidak bisa sendiri-sendiri. Demikian ya Pak Vence ya. Kemudian kita bergerak bersama dalam ekosistem ekonomi syariah yang terdigitalisasi, maka pertumbuhan industri syariah akan jauh lebih cepat. Baik, sebagai penutup, sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada pembicara kita hari ini, Bapak Vence Raharjo, atas kesediaannya. Terima kasih pula kepada para undangan, hadirin peserta pada webinar hari ini. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat, walafiat, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Demikian saya Puspita, moderator webinar kali ini. Mohon pamit. Amin, Dan amin. acara sepenuhnya saya kembalikan ke MC. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Puspita SE MSI. Pemberian plakat secara virtual sebagai tanda terima kasih kepada pembicara dari Indonesia Banking School. Indonesia Banking School menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi atas kesediaan dan waktu dari Bapak Vence Raharjo. Terima kasih kepada pembicara webinar hari ini, Bapak Vence Raharjo dan Ibu Puspita sebagai moderator pada hari ini. Sekali lagi, saya mewakili mahasiswa Indonesia Banking School mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan Bapak dan Ibu membagi ilmu yang sangat bermanfaat. Pengumuman, e-certificate dan materi akan dikirimkan ke email masing-masing yang sudah mendaftar. Dengan ini berakhir sudah webinar kuliah umum hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada pembicara, moderator, tamu undangan, para partisipan webinar kuliah umum, mahasiswa dan pimpinan Indonesia Banking School beserta jajarannya, mahasiswa dan dosen di seluruh Indonesia. Indonesia Banking School bersama para pelaku industri keuangan dan keuangan digital dengan bangga mempersembahkan partial scholarship yang ditujukan untuk membantu siswa-siswi SMA agar dapat meneruskan kuliah di kampus yang berkualitas. Indonesia Banking School juga mengundang karyawan industri jasa keuangan dan perbankan untuk meneruskan kuliah Magister Manajemen di Indonesia Banking School dengan subsidi khusus. Informasi terkait beasiswa bisa diakses melalui Instagram kami di @indonesiabankingschool dan juga website kami di www.ibs.ac.id. Segera daftarkan diri Anda. Kami juga membuka kesempatan untuk para pelaku industri lainnya untuk ikut serta dalam program beasiswa gotong royong untuk memajukan SDM Indonesia. Indonesia Banking School mengadakan National Conference and Call for Paper dengan tema Keuangan Berkelanjutan pada Era Digital Driving Innovation in Financial Technology and Islamic Finance Adaptation. Acara akan dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2021. Kami tunggu teman-teman dari kampus yang hadir untuk mengikuti National Conference di Indonesia Banking School dan terbuka bagi Bapak Ibu dosen kampus di seluruh Indonesia untuk join webinar di National Conference and Call for Paper 2021. Langsung saja register via website www.callpaper.ibs.ac.id. Dan sampai jumpa di webinar kuliah umum selanjutnya. Dan jangan lupa untuk follow akun sosial media Indonesia Banking School serta kunjungi website kami di www.ibs.ac.id. Saya Zara Hairani, mahasiswi akuntansi 2020 Indonesia Banking School sebagai pembawa acara pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Bu Tito. Terima kasih. Pamit, Bu. Pak Dr. Sparta, terima kasih. Pamit, terima kasih. Assalamualaikum. Begitu. Waalaikumsalam. Pamit. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak. Pamit, Bu Tito. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih undangannya ya, Mbak Tito. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih ya, Mbak Tito.
Sampai ketemu lagi. Itu selamat sore. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Bambang hadirannya. Pak Bambang. Di sini Betul Kuning, apa kabar? Yeay. Baik, sehat kan Pak? Endang, Bu Yayu. Pak Bambang rajin. Pak Bambang, sehat selalu. Mbak Ning, Mbak Tari, Mbak Liwi. Sampai ketemu lagi. Iya, Mbak Ning. Bu Puspita, selamat dan sukses. Oke banget moderatornya. Terima kasih Bu. Terima kasih Mbak Puspita. Terima kasih Pak Sparta. Terima kasih Bu Puspita. Terima kasih Bu Titu. Sukses Pak Sparta. Sama Bu.